everyone. Jadi hari ini ketemu dengan saya Zaki Mubarak. Posisi saya di sini sebagai siapa ya? Jurnalis aja deh. Saya aktif di redaksi 8.com. Hari ini saya mengajak salah satu teman saya untuk ngobrol, berbincang tentang seputar bisa dibilang politik, sosial juga sih, politik, sosial, terus pemerintahan. Nah, saya ingin perkenalkan teman saya satu ini adalah seorang, kalau saya sih ngelihatnya sudah kaliber apa ya, bisa dibilang politisi, karena sudah aktif di sebuah lembaga partai politik. Setahu saya beliau dari awal di PDIP. Hari ini saya mau tanya-tanya sama beliau. Oh iya, di konten ini juga rencananya saya mau nanya sama beliau terkait katanya ada kisruh di internal DPC PDIP Kabupaten Balanga. Jadi nama beliau Ansari sampai saat ini masih aktif sebagai sekretaris DPC PDIP Kabupaten Balanga. Oke. Kayaknya langsung aja deh kita sapa. Saya manggil beliau Kak-Aan. Jadi kalau teman-teman biasa manggil beliau Bang atau Pak, tapi karena saya kenal sama beliau udah lama dan saya ngerasanya beliau memang pantas dipanggil Kak, jadi kakak gitu. Oke, Kak-Aan. Iya, Jack. Oke, Pak, kabar pian? Alhamdulillah baik. Ini sudah dari semalam kita hendak bepandiran kayak ini sambil direkam. Kayaknya sudah hampir lama sudah. Iya. 1 tahunan lebih. Nah, cuman ini momentumnya pas. Iya. Ada ada momentum mau pileg lagi, mau pilkada lagi, mau pilpres juga 2024. Terus sama ini kisruh ya katanya di tubuh internal PDIP. Iya, isunya begitu, masyarakat sama teman-teman politisi bilangnya begitu. Jadi ada kisruh secara internal. Ini kabarnya gimana, Kak? Alhamdulillah baik. Oh, baik aja. Baik. Sehat alhamdulillah. Oh iya. Yang penting sehat kan. Iya, jelas. Aktivitasnya gimana nih selain di partai politik? Ya, biasa. Aktivitasnya ya bersama keluarga kan biasa. Yeah. Terus ya menjalani sehari-hari ya seperti biasa. Yeah. Terus tetap ya kalau bicara masalah tanggung jawab di politik, partai politik ya tetap. Oke. Nanti deh kita ngomongin masalah itu. Intinya begini, ada yang bilang beliau vakum, nggak ngantor, jadi nggak datang ke sekretariat sudah beberapa bulan ini gara-gara kisruh itu. Intinya begini, beliau diisukan melakukan dalam tanda kutip aja deh korupsi. Jadi masih dugaan ya. Gitu. Terus di cabur masih ngurusin masih, juga. Masih. Sekretaris PDIP Kabupaten, sekretaris DPC PDIP Kabupaten Balangan
korupsi. Itu isunya ya. Nah, kemudian sekretaris DPC PDIP Kabupaten Balangan diduga markup anggaran. Kemudian sekretaris DPC PDIP Kabupaten Balangan melakukan penggelapan. Iya, sertifikat tanah misal, kemudian iya, yang terbaru penyalahgunaan wewenang, mengutak-atik nomor urut caleg. Sekarang gini deh, Kaan cerita dari awal. Anggap ini ya terserah Kaan mau mengklarifikasi atau membantah opini masyarakat, terserah deh. Kalau di partai PDIP, PDI Perjuangan, kita mulai gabungnya itu mungkin tahun 2013. Nah, itu kan menjelang pilkada. Iya. Kan pilkada itu kan 2015. Iya, 2015. Kebetulan waktu itu pertama kita masuk ke partai politik. Jadi pikiran kita ini kosong. Jadi ketika masuk ke partai politik yang dulunya tidak pernah tahu tentang partai politik, langsung masuk ke partai PDI Perjuangan. Itu partai besar. Iya. Nah, partai besar dan banyak senior politisi di situ. Nah, terus gitu. Ya. Di 2013 kita masuk langsung digembleng. Ya. Jadi karena memang waktu itu kebetulan juga waktu itu kan PDI Perjuangan Balangan waktu itu pergantian kepengurusan, dan kebetulan waktu itu ketuanya Pak Haji Saipullah. Ya. Itu sebelumnya Pak Haji Hatta almarhum. Nah, jadi karena memang waktu itu ada rencana beliau maju untuk maju menjadi kepala daerah. Nah, kebetulan juga waktu itu kita juga langsung gembleng, langsung dikirim ke pusat mengikuti. Itu gemblengnya bentuknya seperti apa? Ya, pendidikan atau pendidikan politik itu ya bentuknya sekolah partai, kemudian pelatihan dan sebagainya. PDIP punya itu sekolah kader. Iya. Iya. Berarti kemarin sempat di sana. Lumayan. Alumni. Iya. Biar di situ berarti pengenalan soal ideologi Pancasila. Terus ini juga nggak pengenalan soal Marhaenisme, soal Soekarnoisme, semua. Oh iya. Ya, semuanya. Oke. Soekarnois. Iya. Ini sudah sempat sekolah di sana. Kayaknya kalau di kabupaten sendiri, di Balangan sendiri yang pernah masuk pendidikan di sana, sekolah kader siapa? Berapa orang? Tahun kemarin ada, tahun kemarin. Cuman itu posisinya kan masih pengkaderan tingkat dasar. Dan posisinya juga enggak dikirim ke pusat. Enggak di pusat. Enggak. Jadi cukup di daerah. Di Banjarmasin. Provinsi. Berarti bisa dibilang sampai sekarang cuman KA-an alumni di sana. Iya. Wah, ini aset buat PDIP berarti. Ada ini nggak ada kayak semacam menularkan atau men-share, membagikan hasil sekolah di sana dengan kader-kader di sini? Kalau secara umumnya iya ada, secara umumnya. Tapi kalau secara spesifik, misalkan kita memberikan pemahaman terkait hal ini, karena kalau pendidikan di partai itu PDIP memang tergolong disiplin. Jadi kita waktu di sana itu memang disiplin.
Jadi dari segi waktu, pokoknya kalau kita masuk itu dari pagi, misalkan pagi itu jam 4 itu sudah bangun. Jam 4 sudah bangun. Jam 5 menjelang salat itu harus salat subuh. Nanti senam, mandi, makan, langsung masuk. Jadi setiap waktu itu terisi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu itu agar waktu itu bermanfaat. Jadi di situ yang sangat-sangat terkesan gitu kan, ketika masuk ke pendidikan politik di sekolah partai di PDI. Jadi schedule time-nya itu optimal sampai jam 10 malam. Sampai jam 12 malam itu kita masih bikin bikin tugas. Jadi materi itu misalkan dari pagi kita tidak diberikan modal, enggak. Jadi seingat kita aja. Jadi setelah jam 10 itu selesai, kita diberi tugas pertanyaan. Materi yang dari pagi itu sampai malam itu kita harus resom. Jadi kadang-kadang jam 12 malam itu kita belum tidur. Itu materinya dalam bentuk ceramah. Iya. Oh iya. Pemateri atau pengajar di sekolah itu siapa? Tokoh semua. Politisi, akademisi. Bisa disebutin nggak? Seingatnya siapa? Hampir lah. Kalau misalkan dari tokoh-tokoh PDI itu hampir semua turun. Memang ini agak sedikit. Internal lah. Iya. Makanya kalau di PDI Perjuangan itu ada hal yang sangat internal yang tidak bisa kita sampaikan ke publik. Tapi itu bukan berarti inklusif kan, bukan berarti tertutup. Ya tergantung. Ya seenggaknya publik bisa mengawasi lebih dalam lah soal partai. Karena kan partai ya mau nggak mau konstituennya ya masyarakat. Ya partisipannya masyarakat. Ya banyak masyarakat berharap sama partai, khususnya sama PDIP misalnya. Itu mengakomodir aspirasinya. Meskipun mereka bukan konstituen gitu, bukan kader. Terus gini kan, hasil dari sekolah kader kemarin itu apa yang Kaan rasakan? Merubah secara mental, psikis, atau kepribadian atau bagaimana? Ya kalau secara psikis kita ya memang kita masih punya kepribadian secara menyeluruh di kepunyaan kita sendiri kan. Tetapi terkait ideologi tentang negara, Pancasila, akhirnya kita membuka mata batin kita. Begini. Ternyata memang saya tidak salah, saya bilang saya tidak salah masuk ke partai PDI Perjuangan. Ternyata memang artinya negara Indonesia ini memang luar biasa. Ya terdiri banyak suku, banyak agama kan. Dan itu harus kita satukan. Dengan banyaknya perbedaan tadi suku, ras, kemudian agama. Ini bagaimana Indonesia ini harus maju, bersatu kan. Artinya melihat Indonesia dari perspektif teknokrat gitu ya, terus demokratis. Terus ini secara mental atau secara katakanlah kayak semacam kebulatan tekad Kaan dalam dalam bidang politik. Karena kan politik ya itu tadi
menggapai kepentingan, menggapai kepentingan secara bersama-sama. Jadi apa ya, punya kepentingan, terus nih gimana caranya kepentingan ini milik semua orang. Nah kalau untuk di Balangan sendiri ini terimplementasi dengan baik atau bagaimana? Kalau ditanyakan di hasil sementara implementasinya itu hasilnya baik atau tidak, saya rasa belum. Belum. Itu jujur sekali. Belum. Iya, itu masalah kita sekarang. Tapi optimis kalau ke depan nanti apa, politik masih bisa dipercaya oleh masyarakat. Artinya politik praktis itu akan benar-benar dapat mengakomodir aspirasi kepentingan masyarakat. Kalau saya begini, sebenarnya politik itu bisa dipercaya oleh masyarakat selama pelaku politik itu yang anggaplah kita di partai menunjukkan sikap yang benar-benar sesuai dengan koridornya kan. Ya, saya rasa semua partai politik itu bagus. Ada ART-nya sebanyak, tujuan partainya bagus. Cuman yang tinggal personalnya aja yang menjalankan. Makanya di sini perlu pemahaman. Pemahaman ketika masuk ke partai, kemudian dia diberikan tanggung jawab dan amanah. Saya rasa ketika dia menjalankan tanggung jawab dan amanahnya dengan baik, masyarakat akan percaya. Masyarakat akan percaya. Saya yakin. Tetapi ketika misalkan seseorang itu diberikan tanggung jawab dan amanah, tidak menjalankan dengan sesuai apa yang diamanahkan, ya saya rasa sekuat apapun kita berbicara, ya masyarakat juga tidak akan percaya. Oke, sekarang gini, menyikapi soal katakanlah ini sebuah opini. Partai PDIP katanya saat ini sedang tanda kutip aja terdegradasi. Artinya menyikapi soal-soal itu, artinya menurunnya kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap partai berlambang apa, moncong putih ya. Itu gimana untuk khusus di Balangan, yang terasa atau tergantung sih sebenarnya. Kalau saya melihat begini, ini persepsinya masyarakat itu menilai mungkin dari sisi materialis, kemudian ketokohan. Nah, memang saya akui sebenarnya apa yang terjadi di PDI Perjuangan Kabupaten Balangan sebenarnya memang agak-agak lumayan banyak hal yang mempengaruhi sehingga masyarakat ya mempunis misalkan ya mungkin sudah tidak layak untuk bertarung ke depan kan gitu. Ya saya akui itu. Jadi karena kalau kita melihat perjalanan gitu kan, 2015 ya kita PDI Perjuangan pernah menjadi ya wakil kepala daerah waktu itu. Salah satunya Pak Ketua kita Haji Saifullah. Nah, kemudian periode berikutnya 2020. Nah, itu almarhum Haji Supian juga dari PDI Perjuangan. Dan ditambah lagi di 2019 itu kita ada peningkatan. Ada peningkatan legislatif kita. Yang dari periode sebelumnya itu kan satu kursi. Nah, kemudian yang sekarang 2019 sampai sekarang tiga kursi dan memegang pimpinan wakil di ketua DPRD. Nah, tapi pada akhirnya kan
apa sih yang bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya bagi kader-kader. Nah itulah akhirnya yang memunculkan pandangan masyarakat ya inilah itu. Iya jujur opini di masyarakat itu kembali saya rasakan, artinya secara pribadi saya juga setuju dengan opini yang berkembang. Bahwasanya PDIP sudah dalam 2 periode ini koalisi pemerintah, bahkan wakil bupati dari periode kemarin sampai periode hari ini itu dari kader PDIP. Iya. Cuman apa ya, waktu Pak Syaifullah menjabat sebagai wakil bupati, ya yang saya rasakan saat itu usaha beliau untuk menaikkan DBH, dana bagi hasil, royalti dari pertambangan, itu kalau tidak salah menjadi 72%. Jadi itu peningkatan APBD daerah. Nah terus saat itu juga ada perseteruan ya, kalau bisa dibilang perseteruan klise antara Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati, Pak Ansarudin dengan Pak Syaifullah. Kemarin saya pada kesempatan ketemu dengan Pak Ansarudin, pernah ngobrol itu soal itu. Dalam ya direkam juga sih, podcast juga. Nah sekarang periode sekarang almarhum Pak Supiani itu meninggal kapan kemarin? Agustus 2021. Jadi 1,5 tahun beliau menjabat ya kemarin. Iya. Itu bisa diceritakan nggak? Artinya gimana perasaan Kaan secara pribadi deh. Artinya saat Pak Syaifullah menjabat sebagai wakil bupati, yang beliau merupakan kader PDIP, begitu juga Pak almarhum Pak Supiani, yang beliau juga ya kader PDIP. Ya meskipun masyarakat tahu lah kalau itu hasil naturalisasi. Gimana tuh, ada yang bisa di-share nggak, dibagikan, diceritain? Ini menjawab ini apakah secara pribadi atau secara partai? Iya pribadi aja deh. Jadi kalau pribadi ini, salah satunya kan kita punya tanggung jawab. Ya kalau ya tadi mungkin karena kita sudah sedikit banyaknya mengenyam pendidikan politik di Partai PDI. Nah, ketika sudah berbicara terkait perasaan, nah, akhirnya menyatu antara kepentingan partai dan juga ini perasaan tanggung jawab kita. Nah, jadi ketika Pak Ketua kita waktu itu menjabat wakil bupati, ya kalau di partai kita itu dikenal ada 3 pilar. 3 pilar. Jadi 3 pilar itu harus seimbang. Jadi ada struktural, kemudian partai, kemudian ada eksekutif, eksekutif, kemudian ada legislatif. Nah, dan dari ketiga ini kita memenuhi 2 periode ini. Jadi 2015, 2019, kemudian dari 20 sampai sekarang. Sebenarnya kita memenuhi. Artinya kenapa sih PDI Balangan, PDI Perjuangan Balangan ini ketika memenuhi 3 unsur ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk masyarakatnya, khususnya bagi kader-kader kita. Itu perlu diralat nggak? Tidak bisa berbuat apa-apa atau baru sedikit berbuat atau bagaimana?
Iya. Atau memang ekspektasinya Kaan secara pribadi begitu besar, misal untuk dapat berbuat banyak terhadap masyarakat, terhadap daerah, hingga ya katakanlah apa keberhasilan Pak Saipullah waktu menaikkan DBH itu dianggap masih belum optimal. Begini. Ada sesuatu yang mungkin misalkan bisa kita perjuangkan. Nah, tetapi ada yang tidak keseimbangan. Nah, itu yang kita maksud. Ketidakseimbangan. Ya. Artinya begini. Kita berjuang. Iya. Tapi hasil iya. Nihil atau kurang? Bisa dikatakan ya kurang, minus. Kalau nihil kan nol, nggak ada, tapi ini minus itu berarti hasilnya merugikan. Peace. Ya, kalau boleh saya katakan ya tadi ini yang mungkin berpengaruh ya, dengan apa yang hari ini terjadi. Ya. Artinya ya seperti yang disampaikan di awal tadi kan, artinya ada beberapa hal yang tidak bisa kita munculkan di publik karena internal kita. Nah, tapi ketika ini kisruh, ya anggaplah kisruh sekarang ini, banyak orang yang tidak paham itu. Jadi akhirnya saya juga ketika ada ya isu-isu yang berkembang negatif terhadap kita pribadi kan, ya, bagi saya ya, buat apa sih gitu kan? Buat apa menanggapi itu? Ya, artinya ya kita relax aja lah, santai, nggak apa-apa. Iya, ngobrol hari ini itu juga bagian dari rasa penasaran saya kan. Kok Kaannya relax, bisa santai, enjoy. Padahal bahwa ini akan berdampak citra buruk secara pribadi buat Kaan. Karena opini di luar sana itu sudah saya rasa liar. Karena itu tadi. Tapi nantilah kita bahas itu secara ini. Sekarang saya mau menyelesaikan pembahasan tadi soal PDIP yang kadernya sudah berada di titik katakanlah salah satu yang tertinggi sebagai wakil bupati, dari Pak Saipullah sampai dengan almarhum Pak Supiani. Kalau Kaan tadi menyebut belum optimal, kemudian belum banyak berbuat untuk masyarakat, untuk daerah, ini apakah jadi satu catatan buat kader-kader PDIP khususnya di Kabupaten Balangan bahwasanya ke depan itu kalaupun harus kembali menjadi salah satu partai pemenang koalisi pemerintah, itu harus punya satu komitmen untuk dapat berjuang dan memberikan hasil bagi daerah, bagi masyarakat, atau sekedar peringatan aja. Jadi ya, atau gimana sih? Enggak, saya melihatnya begini kan, itu kayak semacam warning, kayak semacam buat kader, apalagi buat legislator, kader PDIP yang ada di DPRD. Artinya meskipun bagian dari koalisi, itu PDIP kayak vakum jadinya. Apalagi kan itu tadi
kemarin karena karena perseteruan antara wakil bupati dan Pak Bupatinya, kepala daerah. Bahkan sampai saling lapor. Iya. Ya. Nah terus di periode sekarang, ya katakanlah kayak semacam PDIP mendapati ujian, ya. Iya. Bisa dikatakan banyak karena sudah 5 lebih kan, iya. kader PDIP yang tutup usia. Bahkan beliau ini tokoh. Iya. Ya. Siapa aja dari KRI ya? Ya, almarhum Eri Arnadi. Iya, KRI Arnadi. Budianur. Oh ya, Budianur. Almarhum Marhad. Almarhum Bang Marhad. Iya. Terus almarhum Haji Upi Wandi. Ya. Kemudian Pak Supiani. Almarhum Haji Supiani, ya. Kemudian almarhum Pak Edi Yulianto. Oh iya. Ada 6 berarti. Tambah 7. Satunya, Pak senior kita kan, Pak Haji Muhammad Hatta. Oh yang sebelumnya. Iya, baru juga. Iya. Iya. Oke. Habis. Nih. Oke, pernyataan dari Kak An. Besok menghadapi pileg, pilpres dan pilkada juga. Partai PDIP ada komitmen apa di internal untuk dapat untuk dapat merealisasikan tuntutan sebagian besar masyarakat di Balangan terkait dengan ya penataan wajah birokrasi, terkait dengan penataan wajah daerah, terus wajah ibu kota juga infrastruktur. Itu gimana tuh? Ini terkait kebijakan pemerintah daerah atau gimana? Ya dari internal dulu lah, internal. Dari partai. Artinya mau berbuatnya seperti apa ke depan? Ya kalau sementara kan kita berpikirnya begini, ya karena dari awal kita sudah meniatkan, dan saya yakin juga kawan-kawan di PDI Perjuangan juga punya ya keinginan lah. Salah satunya ya kita berbicara tentang keadaan ekonomi masyarakat di Balangan. Ya, karena kita juga paham, memahami keadaan mereka seperti apa, bahwa Balangan ini termasuk kabupaten termuda dari 13 kabupaten kota. Ya kalau dibanding dengan Tanah Bumbu ya memang usianya sama kan, tapi cukup signifikan perbedaannya kan gitu. Nah sekarang tinggal sesuai dengan ritmenya kebijakannya partai politik PDI Perjuangan juga, ya sebenarnya kita ingin mengembalikan bahwa PDI Perjuangan ini adalah partainya Wong Cilik. Nah artinya kan harus lebih membela ke masyarakat. Nah itu salah satunya dulu. Yang kami usahakan itu pondasinya dulu kan. Artinya ketika masyarakat ini punya pondasi yang kuat, ya khususnya ekonominya kan gitu. Ya paling tidak bagaimana usaha-usaha masyarakat ini bisa berkembang dengan baik. Kemudian ya UMKM dan sebagainya kan. Ini bagaimana bisa kedepannya. Itu catatan. Artinya perbedaan antara Kabupaten Balangan dengan Tanah Bumbu itu bisa diukur dari persoalan sosial. Seperti hanya di Balangan itu masih dinilai jomplang antara serapan tenaga kerja dengan ini calon orang bekerja.
ya, kan terus persoalan sosial lainnya, misal pengangguran, kemiskinan, terus peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Yang sisi lain ya akhirnya berdampak pada taraf hidup, keadaan ekonomi masyarakat. Yang ya beberapa yang lainnya ya soal SDM, pendidikan, wawasan masyarakatnya. Ya, saya berharap apa ya, partai politik punya catatan itu terhadap kader-kadernya. Jadi jangan sampai persoalan-persoalan ini dengan satu periode kemudian ke periode lainnya datanya itu tidak berubah-ubah, tidak bergerak, malah bertambah, kan itu yang sulit. Ya, itu. Saya setuju itu. Oke, ini sambil minum air kita santai aja. Setelah ini saya mau ngobrol soal apa? Ya, kisruh tadi. Tapi gimana kok? Pas waktu dengar itu tuh dengar dari orang lain atau di internal rapat, kemudian diponis oleh rapat di internal, atau gimana kemarin? Sebenarnya gini, kalau boleh kita jawab, sebenarnya kita tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terus opini di masyarakat itu, isu publik misalnya, sekretaris PDIP Kabupaten sekretaris DPC PDIP Kabupaten Balangan korupsi. Itu isunya ya. Kemudian sekretaris DPC PDIP Kabupaten Balangan diduga markup anggaran. Kemudian sekretaris DPC PDIP Kabupaten Balangan melakukan penggelapan. Iya, sertifikat tanah misal, kemudian iya, yang terbaru penyalahgunaan wewenang, mengutak-atik nomor urut caleg. Sekarang gini deh, Kaan cerita dari awal, anggap ini ya terserah Kaan mau mengklarifikasi atau membantah opini masyarakat, terserah deh. Jadi gini, pertanyaannya kan siapa sih yang bisa bisa mempertanggungjawabkan isu? Nah, kalau saya jawab misalkan atas isu-isu yang berkembang, nah, saya rasa saya juga akhirnya ikut salah. Nah, artinya kan ya beda kalau misalkan ini secara internal, belak-belakan menyampaikan kita korupsi dan sebagainya, tertulis dan sebagainya, ya itu hal wajar kita katakan. Tapi kalau hanya sekedar isu, ya buat apa saya tanggapi, kan gitu. Saya paham. Artinya ada ranah kelembagaan begitu ya? Iya. Ranah kelembagaan di internal lembaga itu ada semacam evaluasi, kemudian ada semacam rapat-rapat, katakanlah musyawarah. Iya. Secara kelembagaan dibahas di internal, itu semua dugaan atau semua tudingan Kaan jawab. Kalau bicara masalah ini kan bicaranya ya saya rasa kekawanan dari kawan-kawan ya welcome juga
bertanya, ya kita jawab, gitu kan. Ada sesuatu hal, ya kita jawab. Ya sama ya, mulai dulu kan, bukan hanya sekarang. Nah, tapi permasalahannya saya bilang, nah sekarang kalian ini paham apa enggak? Nah, jadi ada ranah yang mungkin istilahnya tuh teknis, ya internal, yang cukup ada beberapa pihak, ada beberapa pihak yang hanya mengetahui, dan hanya pihak-pihak ini yang bisa menyelesaikan. Nah, jadi kalau terkait masalah isu-isu yang berkembang tadi, kita kalau isu yang di luar buat apa kita tanggapi, itu satu. Kemudian kalau terkait masalah ada kisruh dan sebagainya, dan kita juga dulu kemarin dari dulu sih sebenarnya kalau misalkan ada permasalahan di internal partai, kita selalu adakan rapat, gitu kan. Artinya diselesaikan secara internal dengan apa mekanisme prosedurnya. Mungkin gini aja deh. Adanya opini atau isu KAN melakukan markup anggaran, kemudian ya tanda kutip tadi apa, kalau korupsi itu prinsipnya kan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Nah, itu gimana? Sudah dijawab secara internal atau belum? Ya, kalau secara internal sudah. Nah, secara internal sudah. Ya, artinya ada rapat secara mengikuti mekanisme di tingkat kabupaten, TPC sampai ke provinsi. Jadi memang begini, logikanya aja. Logikanya saya jawab bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Balangan ini tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja, saya bilang. Makanya tadi saya bilang, kalau kita melihat sejarahnya dari 2 periode ini, nah, dari ketika Pak Haji Saipullah itu sebagai ketua DPC waktu menjabat sebagai wakil kepala daerah, toh artinya ya kader-kader kita merasa sih sebenarnya gimana perasaan mereka. Nah, kita pun juga bisa merasakan. Kemudian ketika menjelang Pilkada 2019 kemarin, 2020 ya. 2020. Nah, di situ juga banyak hal-hal yang terjadi. Nah, kemudian ketika 2020, nah di situ kita banyak mendapatkan ujian, cobaan gitu kan. Ya, banyak kader kita yang tadi tokoh-tokoh kita yang habis, meninggal tutup usia. Sekarang yang tersisa itu kan cuman kita, cuman kita sama ketua waktu itu. Nah, dan memang ada beberapa juga yang kawan-kawan yang istilahnya baru bergabung kan. Tapi yang masih tersisa dari 2015 ya kita sama Pak Haji Saipullah. Nah, makanya saya bilang bahwa kita ini punya beban yang luar biasa. Makanya saya jawab juga kemarin, rata-rata yang megang partai politik ini minimal orang-orang yang punya duit. Jadi tidak ada peluang, apalagi sekelas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai besar loh. Kalau coba-coba masuk ke partai PDI Perjuangan, baru tahu bagaimana menjalankan instruksi partai itu luar biasa. Jadi ketika kita jadi begini, saya itu yang merasa agak-agak
down. Kecewa? Ya bukan kecewa enggak. Ya tertekan lah. Down itu gini. 2021 itu kan ini kita sudah habis nih. Ya. Habis ditinggalkan oleh kawan-kawan kan. Tokoh. Ini saya mikir ini gimana menjalankan partai ini. Iya. Sempat waktu itu kita sama Pak Ketua Pak Haji Saipullah waktu itu kan. Nah kebetulan beliau juga kan waktu itu setelah setelah habis menjabat kan. Nah beliau sakit. Ya masyarakat Balangan kan tahu. Beliau vakum. Tidak bisa aktif di kepengurusan. Cuman kita terus intens kan, berhubungan. Ya. Jadi saya juga merasakan bagaimana perasaan beliau, gitu kan. Karena ya tadi beliau punya beban yang luar biasa sejak 2015 ketika beliau menjabat. Saya paham. Itu beban secara finansial atau gimana? Ya finansial sih iya. Ya, tapi begini, bagi saya begini, saya sangat-sangat memahami apa yang beliau rasakan. Pernah beliau berucap begini, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk masyarakat Balangan selama saya menjabat. Itu yang saya ambil poinnya. Kalau masalah finansial saya rasa nggak masalah. Iya. Tapi ketika beliau diberikan amanah, itu yang saya rasakan. Nah, artinya diberikan amanah, diberikan kesempatan, peluang untuk berbuat. Kemudian beliau akhirnya di akhir masa jabatan sadar, belum banyak berbuat, belum optimal menjalankan amanah itu. Nah, jadi singkatnya kan beliau kan sakit. Nah. Padahal itu catatan beliau terbilang positif juga kan kemarin. Iya, memang salah satu DBH. Iya, memang positif kan. Tapi kan ketika beliau, tadi, ini kan ketika kita berbicara di partai. Nah ini banyak sih tuntutan dari kader-kader kita dan sebagainya. Nah makanya waktu itu banyak ya. Makanya kalau kita bahas ini, maka saya bilang gini, agak panjang ceritanya. Nggak apa-apa sih, nanti kita sambung. Oke. Nah jadi kalau misalkan tadi sedikit down, bukan sedikit, ini banyak downnya. Ketika ditinggalkan orang-orang yang dulunya kita seperjuangan kan. Nah, saya sempat mikir, sempat berbicara sama beliau Pak Haji Saipullah. Pak, saya bilang kita mundur aja sudah. Iya. Bener itu. Bener. Tanya aja sama beliau. Itu berarti sudah depresi ya? Saya bilang mundur aja sudah Pak. Karena tekanan atau karena kondisi? Iya memang gini, kita kan masih menyisakan banyak beban. Beban politik kita di 2015 itu masih ada. Sampai sekarang? Iya. Oke. Itu saya menyimpulkannya secara finansial sih. Iya, finansial iya. Iya, kos politiknya luar biasa. Nah, jadi ditambah lagi dengan kos politik kita itu waktu Pileg 2019. Makanya kita bisa mencapai perolehan itu 3 kursi. Oke. Nah, kosnya luar biasa. Nah, tapi itu tadi. Saya sempat ngomong sama Pak Haji Saipullah, Pak, kita mundur aja, saya bilang. Jangan, bilang. Kalau mundur sekarang, siapa yang tanggung jawab? Nah, akhirnya ya sudahlah. Artinya saat itu beliau masih megang komitmen dong? Ya. Oke. Gini deh, balik lagi kan ke isu opini
yang berkembang saat ini. Itu gimana ceritanya sampai ada isu KAN apa diisukan markup anggaran, apalagi sampai ada isu korupsi tadi? Ya kalau isu korupsinya saya di hadapan kawan-kawan sih kada pernah. Ya. Jadi kita cukup diskusi aja kemarin kan, kayak cukup diskusi, dan saya rasa kemarin itu kan sudah clear. Ya. Artinya adanya evaluasi di tingkat kabupaten sama provinsi kemarin. Iya. Oh ya, satu lagi, ada pemeriksaan dari aparat penegak hukum? Nggak ada laporan kasus? Nggak ada. Ini nih isu sama apa opini yang berkembang di masyarakat. Ya harusnya apa namanya, opini atau isu itu balance ya. Nah hari ini kita ingin balancing itu. Ya kalau misalnya nanti ada laporan kemudian ada, itu masalah nanti lah ya. Tapi intinya kan ngerasa clear di tingkat lembaga. Kalau saya gini, apa yang saya rasakan, ya, apa yang saya jalankan selama ini kan, ini adalah bagian dari tanggung jawab dan amanah yang kita jalankan. Ya. Jadi sejak 2021 beban kita secara pribadi terkait dengan bagaimana cara menjalankan partai, bagaimana juga saya harus mengatasi beban politik kemarin-kemarin. Ya saya rasa untuk peluang-peluang untuk mengatakan saya itu yang berbuat yang tidak pas bagi saya itu ya hanya hayalan aja mas. Bahkan saya bilang itu kemarin kan sempat saya bilang ini loh saya bilang kan, kalau dalam 1 bulan saya bilang kan itu kan untuk pengeluaran di partai kita sendiri aja ya, itu ada hampir dari anak-anak itu kan kita bayar anak-anak itu di staf sekretariat itu ada 14 juta insentif atau gaji. Insentif 14 juta ya. Nah saya bilang coba kita kalkulasi, untuk dana Kesbangpol itu kita cuma dapat 93 juta per tahun. Dana hibah dari pemerintah. Iya. Daerah. Kemudian dari setoran anggota legislatif kita itu per bulannya itu per orang itu 2.200.000 kali 3 6.600.000 per bulan. Per bulan. Setahun berapa? Ya kalikan 12. Ya. Nah, coba aja saya bilang kalkulasi. Artinya dengan dana hibah tadi nggak mencukupi. Ya nggak cukup. Nah, sementara kebutuhan partai kegiatan banyak. Ya, lumayan. Oke. Itu berarti sumbernya dari mana aja itu untuk memenuhi kebutuhan partai? Itulah tadi Jack. Karena kita sudah bicaranya tanggung jawab dan amanah. Iya. Gitu kan. Dan saya juga ya berpikiran, oh ya sudah, begitu kan. Artinya bagaimana caranya pun kita harus jalankan ini. Ya. Dari satu sisi kita punya beban, oh ini partai harus jalan. Ya. Di sisi lain kita juga punya beban untuk mengatasi beban-beban politik kemarin. Nah, tapi ya pada kesimpulan akhirnya saya berpikir begini, ya wajar lah saya bilang kan. Ketika isu-isu ini muncul, ya mungkin karena ini sudah mendekati tahun-tahun politik kan begitu. Nah, makanya sempat dulu kemarin kan saya tidak mencalonkan diri sebagai caleg. Iya. Tapi katanya untuk pileg berikutnya nyalek ya? Nyalek nih. Iya, semua orang udah tahu. Ulun juga kemarin tuh tahu pas apa ada pendaftaran di KPU. Untuk menyikapi isu itu ada 3
apa namanya, ada 3 pertanyaan. Kalau misalnya pun isu itu benar, mana bukti, kemudian apa faktanya, kemudian kalau misalnya pun benar korupsi, itu berarti ada paling enggak SP lah. Kemudian Kaan akan divonis atau dinyatakan bersalah. Pasti kan disuruh mengembalikan. Yang kedua, kalau misalnya isu itu benar, ya kenapa enggak laporkan ke APH saja, aparat penegak hukum, institusi. Terus yang ketiga, kalau misalnya isu itu benar, harus ada yang bertanggung jawab terhadap isu itu. Itu aja sih. Oke, nanti kita sambungkan. Jadi teman-teman, itu apa namanya, sekilas. Mungkin nanti kita ngobrol lagi soal itu sama Kaan. Saat ini kayaknya Kaan masih belum terlalu mau menanggapi isu yang berkembang. Cuman saya ngelihatnya ada kayak semacam, ya, beliau bisa membedakan antara ini masalah internal yang belum memenuhi kriteria untuk dikonsumsi publik gitu. Dan saya kira begini, beliau juga memiliki etika moral ketika tidak ingin membalas ya, katakan membalas setelah karakter, kepribadian, terus integritas beliau dilecehkan, katakanlah begitu ya. Oke, itu aman aja itu. Aman. Oke, segini deh. Kesimpulan dari awal sampai terakhir tadi, istilahnya closing statement dari Kang apa? Jadi gini, kita dalam berpartai, ya, pada akhirnya kan kita kembali pada diri kita sendiri. Artinya ketika kita terjun ke dunia politik, apa sih yang akan kita lakukan? Artinya kepentingan apa yang kita bawa? Nah, kemudian kita juga harus membedakan, ini kepentingan partai, ini juga kepentingan yang lain. Jadi sesuatu yang ingin kita sampaikan hari ini, artinya berpolitik, saya rasa masyarakat akan bisa percaya. Anggaplah kita pelaku politik kan, karena kita selalu dijudge gitu kan. Ketika orang-orang yang sudah masuk ke politik udah ya negatif lah. Nah, sekarang tinggal kita ingin memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau tidak. Jadi semuanya terkembali pada kita. Nah, kemudian terkait dengan PDI sendiri, PDI Perjuangan, saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan yang sampai hari ini saya lihat semangat, solid. Iya, solid. Meskipun kondisi kisruh seperti ini. Saya rasa begini, Cak. Bagi saya sendiri, tanda kutipnya tidak ada. Tidak ada kisruh. Tidak ada kisruh. Dan saya sangat memahami hal ini. Artinya ini bentuk perhatian kader PDIP terhadap lembaga. Iya. Dan ini lumayan bagus. Artinya ini menambah sulit kami di PDI Perjuangan. Iya. Kadernya terlihat kritis jadi. Iya. Dan saya lihat juga kawan-kawan hari ini semangat gitu kan. Semangat. Ya, artinya ya paling tidak menjawab lah. Menjawab, ya tadi ada bahasanya PDI Perjuangan sudah termasuk partai yang didegradasi gitu kan. Ya, tapi dengan semangat gotong royong kami kan, ya
artinya kawan-kawan gini. Ya. Ya, saya rasa hari ini walaupun dengan bahasanya ya mungkin melihat mereka dari sudut pandang yang lain kan, tapi saya melihat kawan-kawan masih semangat. Dan saya sangat terima kasih dengan mereka. Artinya saya juga tidak ada beban. Saya tidak ada beban dengan mereka. Oh, oke. Saya juga masih komunikasi kok. Oh gitu. Oke deh. Aman. Aman. Artinya ini bentuk perjuangan kader. Ya. Untuk membesarkan lagi lembaga. Iya. Kami harus bangkit. Iya. Oke. Walaupun ya kalau secara kasat mata ini lah, secara kasat mata ya mungkin kehilangan banyak figur. Iya. Tapi ya saya yakin dengan semangat kawan-kawan ya kelihatan kan hari ini kawan-kawan bergerak semua ya. Tinggal bagaimana nanti. Oke. Bagaimana, cukup? Oke deh. Jadi teman-teman cukup. Saya ingin katakan begini, politik itu pada dasarnya sejatinya baik, karena untuk melakukan apapun kita harus punya strategi, siasah, katakanlah dalam mensiasati. Jadi kalau misalnya politik itu dinilai negatif, itu satu persepsi yang saya kira keliru, karena melalui politik kita ingin mencapai sesuatu, kepentingan sesuatu yang dapat bermanfaat atau berguna buat seluruh pihak. Jadi melalui politik juga kita dapat membangun daerah, mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik yang baik. Gitu aja sih. Jadi ya kalau misalnya sekarang wajah politik itu buruk, ya saya yakin itu karena ulah oknum. Iya. Gitu kan. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Saya Zaki Mubarak. See ya.